Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada kesempatan ini, mari kita mempelajari teks narasi bersama-sama. Simak baik-baik ya. Adik-adik yang budiman, sebelum kita mengetahui apa itu teks narasi, pernahkah adik-adik membaca cerita pendek, novel, atau pernah membuat sebuah cerita fantasi? Ketahuilah adik-adik, teks penyusun novel, cerpen, dan cerita fantasi itulah yang disebut dengan teks narasi. Lantas, apa itu teks narasi adik-adik? Pernahkah adik-adik mendengarnya? Teks narasi adalah sebuah karangan yang berbentuk cerita yang disusun berdasarkan urutan waktu ataupun kronologis, sehingga menjadi rangkaian cerita yang lengkap. Kemudian adik-adik, kita akan mempelajari unsur kebahasaan teks narasi. Pertama, teks narasi dominan menggunakan kata penghubung penanda urutan waktu, seperti pertama, lalu, kemudian, selanjutnya, dan lain sebagainya. Kedua, teks narasi menggunakan kata benda, kata sifat, frase, atau klausa sesuai topik, sudut pandang, dan objek yang dinarasikan. Ketiga, teks narasi mengandung kata kerja transitif atau intransitif sesuai kebutuhan. Keempat, teks narasi menggunakan kata kiasan atau metafora sebagai penambahan cita rasa penyampaian cerita. Adik-adik, teks narasi juga mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan. Kedua, cerita dirangkai berdasarkan urutan waktu atau kronologis. Ketiga, adanya kata berimbuhan, baik itu prefiks, infiks, sufiks, ataupun konfiks. Keempat, menggunakan kata ulang, seperti pengulangan seluruhnya. Misalnya, buku-buku. Atau pengulangan sebagian, misalnya, melihat-lihat. Atau pengulangan dengan kata berimbuhan, misalnya, menghubung-hubungkan. Atau pengulangan dengan perubahan bunyi, misalnya, gerak-gerik. Kelima, ada unsur tempat, waktu, suasana, dan tokoh. Keenam, menguraikan atau mengisahkan suatu peristiwa. Ketujuh, membangun alur dengan memperhatikan kronologi, baik itu alur maju, mundur, ataupun campuran. Kedelapan, terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Adik-adik, setelah kita mengetahui ciri-ciri teks narasi, mari kita mempelajari jenis-jenis teks narasi. Ada beberapa jenis teks narasi. Yang pertama, ada narasi informatif. Teks narasi ini merupakan karangan yang bertujuan menyampaikan informasi dengan tepat berdasarkan peristiwa ataupun kejadian. Lalu, ada narasi artistik. Narasi artistik adalah karangan yang menceritakan suatu kisah atau peristiwa dengan tujuan untuk memberikan pengalaman estetis kepada pembacanya. Jenis ini biasanya berupa fiksi atau non-fiksi dengan bahasa figuratif ataupun kiasan. Kemudian ada teks narasi sugestif, yaitu teks yang menceritakan sebuah peristiwa atau kisah dengan maksud terselubung kepada para pembaca atau pendengarnya. Bagaimana adik-adik? Mudah bukan menghafalnya? Kemudian, kita akan mempelajari struktur teks narasi. Yang pertama, ada orientasi. Orientasi berisikan waktu, tempat, tokoh, serta watak dari setiap tokohnya dan apa yang sedang terjadi. Kedua, ada komplikasi. Pada bagian ini, penulis menceritakan kejadian penting, sebab, dan pemicu yang menimbulkan konflik antar tokoh. Ketiga,
resolusi. Pada bagian ini, konflik menurun dan dapat diselesaikan. Yang terakhir atau yang keempat, reorientasi. Bagian ini berisikan penutup teks yang berisi pesan moral cerita tersebut. Namun, perlu adik-adik tahu, bagian reorientasi tidak wajib dalam sebuah teks narasi. Adik-adik, penyajian teks narasi memiliki beberapa tujuan. Tentu, tujuan ini disesuaikan dengan jenis teks narasi yang disajikan. Ada yang bertujuan untuk memberikan informasi, untuk menambah pengetahuan, memberikan wawasan kepada pembaca, memberikan hiburan, memberikan pengalaman estetis kepada pembaca. Adik-adik, berikut adalah contoh teks narasi. Ada seorang anak yang setiap pagi pergi ke pasar dengan mengendarai sepeda bututnya. Anak itu bernama Dinda. Dia pergi ke pasar untuk membantu ibunya. Ibunya adalah penjual nasi sayur. Ibunya berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena ayahnya sudah lama meninggal. Dinda selalu membantu untuk mengantarkan sayur. Setelah sampai di pasar, Dinda selalu mengayuh sepedanya kembali untuk pergi ke sekolah. Adik-adik, contoh tersebut menceritakan peristiwa si Dinda yang pergi ke pasar untuk membantu ibunya mengantarkan sayur, kemudian pergi berangkat ke sekolah. Cerita tersebut juga bersifat kronologis, mulai dari Dinda yang berangkat ke pasar untuk membantu ibunya, kemudian dilanjutkan dengan berangkat ke sekolah. Adik-adik, demikian pembelajaran kita kali ini ya. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.